Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan energi yang direquest oleh teman-teman kita. Bagian daripada Rajawari Group yang menaungi berbagai bisnis seperti bisnis media dengan Rajawari TV dan juga ada juga bisnis yang bergerak di bidang kelapa sawit juga. Lalu sekarang kita akan membahas yang sektor energi batu bara. Nama perusahaannya adalah Golden Eagle Energy Tbk dengan kode emiten SMMT atau kita panggil aja SMMT. Bagaimana kinerja perusahaan batubara yang satu ini? Harusnya bagus dong ya. Dan memang bagus karena sektor batubara kalau nggak cuan sih, ya bisa dibilang gagal sebagai perusahaan batubara. Karena harga batubara pada tahun 2021, 2022 itu meningkat drastis banget karena kebutuhannya yang tiba-tiba melonjak tinggi setelah pandemi mulai terkontrol. Dan itulah yang membuat harga batubara naik dan banyak perusahaan yang mendapatkan cuan dari sana, khususnya yang bergerak di bidang batubara. Sampai bisa bagi dividen yang cuma banget. Dividen yieldnya bisa sampai 10%, 20%. Pokoknya gede banget, termasuk SMMT ini. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Ada berita tentang mereka menganggarkan capex 25 miliar. Dan juga diakuisisi oleh Pak Peter Sondag. Bayar dividen dan lain-lain di sini. Aman-aman aja, nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan. Langsung kita masuk ke sejarah daripada perusahaan yang satu ini. Jadi mereka awalnya nggak bergerak di bidang batubara, tapi mereka bergerak di sektor consumer goods ya, seperti makanan. Jadi mereka didirikan pada tahun 80 dengan nama PT The Green Pub. Ya, The Green Pub yang bergerak di bidang restoran dan hiburan. Pada tahun 96 mengubah nama menjadi PT Setia Mandiri Mitra Tama. Dan mereka resmi tercatat di Bursa Efek Surabaya. Lalu setelah itu mempertimbangkan peluang usaha di bidang industri restoran dan hiburan nasional pada waktu itu, mereka mengubah identitasnya menjadi PT Entertainment International Tbk, mengandalkan segmen usaha restoran yang dikenal dengan nama Amigos, restoran yang menjual masakan Meksiko, dan Paparons, gerai pizza siap saji. Selain itu juga mempunyai entitas anak Pat Southeast Asia Limited yang memiliki lisensi di bidang usaha mini golf. Lalu semua itu berubah ketika batubara menarik. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, industri batubara nasional mengalami peningkatan signifikan dan akhirnya mereka melakukan right issue. Dari dana tersebut mereka mengakuisisi dua entitas anak yaitu PT International Primaco dan PT Triayani yang akan menjadi perusahaan operasional bagi SMMT yang bergerak di bidang batubara. Jadi itulah sekilas tentang sejarah daripada SMT ini. Nggak terlalu mulus, tapi mereka akhirnya masuk ke bidang batubara. Seberapa cuan? Nah, ini akan kita lihat. Pertama kita lihat dulu pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya itu masih di bawah 50%, berarti aman, sekitar 16%. Lalu ada PT Mutiara Timur Pratama memegang 43%. Bahkan di UOB Kaihiannya itu juga milik dia, Mutiara Timur Pratama memegang 40%. Jadi udah pasti mereka ini pengendalinya. Kita lihat dulu pemegang sahamnya bagaimana. Sapu 1,26 miliar lembar menjadi penguasa tunggal Golden Eagle, Golden Energy, dan lain-lain. Aman-aman aja sih. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke laporan keuangan daripada SMMT ini. Kita coba download dulu SMMT. Baru sampai kuartal ketiga 2022. Kita download dulu. Di sebelah sini, FS Financial Statement. Oke. Nah, ini dia. Atau kita jangan pakai yang ini aja deh, pakai yang PDF aja. Kita download lagi. Dan dipakai PDF aja. Nah, ini lebih enak kelihatannya. Untuk asetnya, kasnya itu 126 miliar rupiah. 126 miliar rupiah. Lalu ada banyak investasi juga. Dia investasi pada entitas asosiasi. Kita coba lihat investasinya ada di mana aja ya. Penasaran juga. Investasi pada entitas. Oke, kita coba lihat. Seperti PT International Primaco, anak perusahaannya ya. Nah, ini dia.
MRK, entitas anak, mempunyai 49% kepemilikan atas PT Internasional Primaco yang bernomisili di Samarinda dan bergerak di bidang pertambangan batubara. Mulai investasi pada entitas asosiasi yang dicatat dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut ya. Jadi inilah anak perusahaannya. Baik, kita sudah dapat. Sekarang kita langsung masuk ke cash ratio. Ya, jadi tadi cashnya 126M untuk asetnya. Lalu liabilitas jangka pendek 134M. Jadi bisa dibilang liabilitas jangka pendeknya masih lebih gede daripada cashnya. Di sini aja kita bisa lihat di RT bisnis 93% doang cash rasionya. Jadi masih kurang bagus juga. Baik, jadi kita sekarang lanjut ke pendapatannya. Untuk penjualan neto 713 miliar, lalu beban pokoknya 400 miliaran. Dan lain-lainnya, penghasilan lain-lain dari entitas asosiasi, beban-beban, akhirnya setelah dikurangi dapatlah laba bersih untuk entitas induk itu 282 miliar. Yap, lalu akhirnya PR-nya 5,6 kali, ini bagus banget ya, bisa masuk watchlist standar. Untuk marginnya juga sangat sehat, operating profit margin 28%, dan profit margin lebih tinggi lagi 39%. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena dia ada anak perusahaan atau investasi entitas asosiasi. Jadi itu yang membuatnya naik. Return on equity-nya 41% juga bagus, cuma kekurangannya sih di cash ratio agak tipis dia. Karena sering bagi dividen sih ya, jadi cashnya kepakai buat bayar dividen. Jadi dari mana sih keuangan dari SMT ini? Cuannya dari mana? Sekarang kita akan cek. Penjualan neto. Nah, ini yang kita lihat, penjualan neto, penjualan ke pihak ketiga domestik. Nilai penjualan sebesar 10% atau lebih itu kepada PT Arta Daya Kualindo dan PT 3 Daya Energi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi dari sektor batubara pastinya. Nah, ini beban-bebannya dari transportasi dan logistik. Jadi memang kebanyakan pendapatannya masih datang daripada batubara. Sekarang tren harga batubara lagi menurun, jadi kemungkinan SMNT ini harga sahamnya juga akan menurun ya, karena labanya juga pasti akan menurun, dan ini pergerakan sahamnya udah tinggi banget sih. Untuk alfa harian pada sesi pertama tadi 241 juta rupiah, agak sepi sih. Jadi kalau ditanya apakah SMT ini menarik, kekurangannya yang pertama yakni cashnya agak tipis, lalu tren harga batubara lagi menurun, jadi kurang menarik. Kalau mau perusahaan batubara yang benar-benar baik, itu di dalam watchlist premium saya ada banyak banget seperti MBAP, Hurum, ITMG, Indi, Mcor, Adro. Itu apalagi mereka semuanya ini masih belum ada yang bagi dividen ya pada tahun ini. Apalagi ITMG yang paling dekat nih, dia tanggal 30 Maret akan melangsungkan rapat umum pemegang saham yang kemungkinan akan membagikan labanya dengan dividen yield mungkin bisa sampai puluhan persen. Jadi patut kita pantau. Daripada SMNT ini masih belum terlalu menarik. Jadi gitu aja pembahasan tentang SMNT, perusahaan daripada Eagle Group, Rajawari Group yang bergerak di sektor batubara. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.